Dari zaman aku presenter bola itu yang masukin Moms Kim Hout itu dulu tuh banyak ngurusin PH production house, dari mulai FTV, dari mulai presenter, modeling segala macam. Nah, aku kenal almarhum Vanessa bukan dari Kim Hout, bukan dari Mami Kim. Itu aku kenal, memang aku kenal sendiri aja. Tapi emang sering ngasih job. Bahkan waktu itu kan aku masih kuliah ya di BINUS, dan aku dimasukin ke presenter. Itu tuh ada 2 program dan stripping semuanya. Ya ngantuk Excel. Dan stripping semuanya. Dan kalau aku lagi BU ya, namanya juga anak kuliahan ngekos, itu tuh fee-nya kalau belum cair tuh ditalangin dulu. Jadi emang bener kalau misalnya emang Kim tuh minjemin uang, itu memang bener. Aku tuh dulu sering banget abis pulang syuting, kan syutingnya tuh jadi kayak 5 episode digabung jadi satu gitu. Bisa kayak 2 hari tidur di Bogor, yang malamnya syuting jam 9 bisa sampai jam 11 malam. Habis itu ntar lanjut lagi jam 2 malam. Habis itu tidur coba bentar, subuh bangun lagi, kayak gitu loh, bener-bener kejar tayang kan. Itu capek banget. Terus ya gitulah. Kalau misalnya fee kan kalau kayak gitu kan caranya lama, dan aku butuh duit lah. Namanya juga masih kuliah, aku di BINUS, masih ngekos di Rawabelong. Itu pasti selalu tiap kali habis syuting pasti dikasih dulu itu, karena biasanya fee-nya turunnya kan 2 minggu hari kerja minimum. Lihat Kim, Ica, and Mamski kalau. Halo sobat Fakta Bang Bin, ketemu lagi dengan Bang Bin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kita akan membahas siapa sih sebenarnya Kim Hout ini. Tadi Anggita Sari sudah menjelaskan bahwa memang benar Kim Hout ini adalah orang yang biasanya mencarikan job-job untuk presenter dan lain-lain, untuk artis-artis yang baru saja muncul, artis-artis muda. Dan Kim Hout juga dikesankan baik oleh Anggita Sari bahwa dialah yang memang sering meminjami uang. Seperti kita tahu, Kim Hout pernah membongkar Vanessa meminjam uang kepadanya 30 juta, dan hal itu katanya untuk keperluan ayahnya. Dan Kim Hout pun tidak mempermasalahkan jika Vanessa tidak mengembalikan uang itu. Dilansir dari beberapa media, Kim Hout ini memang selebgram yang juga seorang manajer beberapa selebriti tanah air. Selebriti yang ditangani oleh Kim Hout antara lain ada Syahrini, Dewi Sanca, dan banyak juga yang lain. Nah, bagi yang penasaran dengan biodata Kim Hout bisa dilihat di bawah ini. Nama Kim Hout, umur sekitar 30 sampai 35 tahun. Agamanya Islam. Saat ini Kim Hout memiliki profesi sebagai penjual parfum karena pandemik yang menghantam industri entertainment dimanapun. Dengan munculnya Kim Hout yang membeberkan banyak kebenaran mengenai almarhumah Vanessa Angel, akhirnya banyak yang mendukungnya untuk membersihkan nama Vanessa Angel. Demikian informasi biodata dari Kim Hout yang bisa diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya emang Kim tuh minjemin uang, itu memang bener. Aku tuh dulu sering banget abis pulang syuting, kan syutingnya tuh jadi kayak 5 episode digabung jadi satu gitu. Bisa kayak 2 hari tidur di Bogor, yang malamnya syuting jam 9 bisa sampai jam 11 malam. Habis itu ntar lanjut lagi jam 2 malam. Habis itu tidur coba bentar, subuh bangun lagi, kayak gitu loh, bener-bener kejar tayang kan. Itu capek banget. Terus ya gitulah. Kalau misalnya fee kan kalau kayak gitu kan caranya lama, dan aku butuh duit lah. Namanya juga masih kuliah, aku di BINUS, masih ngekos di Rawabelong. Itu pasti selalu tiap kali habis syuting pasti dikasih dulu itu, karena biasanya fee-nya turunnya kan 2 minggu hari kerja minimum. Lihat Kim, Ica, and Mamski kalau mendukung harus totalitas. Lihat Kim, Ica, dan Mamski masuk TV atau talk show, bisa dicari ya. Nggak ada podcast pun aku cuma 3, karena aku ngerasa itu bukan masalah aku. Walaupun
almarhum itu sahabat aku, tapi kan ada ranahnya ya, Bo, gitu. Kalau misalnya masalah aku sih aku nggak apa-apa speak up ke media. Ini kan masalah orang, takutnya ada salah omong, takutnya aku kejauhan ngomongnya, bukan pada ranahnya. Aku rasa banyak yang lebih pantas lah. Kakak sayang, Fuji ya kak, selalu diingetin ya kak. Dan ini DM yang paling banyak masuk ke aku, ingetin Fuji. Iya, Mama Dewi juga udah bilang ingetin sih. Tahu, iya sih si Cherry ini negatif vibes banget deh lo. Tapi nampaknya juga netizen ya sudahlah. Iya benar, kayak nih Amalia di belakang layar lagi sesuai porsinya. Emang aku melakukan hal segala sesuatunya tuh sesuai dengan porsinya sih, sesuai dengan ranah aku, sesuai dengan apa ya, aku kan juga menghargai yang lebih pantas berbicara. Makanya aku nggak pernah mau ada diwawancara di infotainment, sekalipun aku di kamera televisi bisa dilihat, nggak pernah ada. Namanya juga netizen gitu kan, netizen itu kan kadang mereka tuh nggak tahu aja sok tahu gitu loh Mbak. Jadi dari situ sebenarnya kalau misalkan terus-terusan nih si Neng ini, si Ade terus-terusan jawab netizen kayak gitu, aku jadi kepancing Pak Haji. Jadi aku juga sabar, ada batasnya. Kita kan udah baikan tadi kan gitu. Aku ya akhirnya aku kan udah membuktikan lagi ke netizen, aku sebenarnya tadi datang begini-begini, aku jelasin semua. Jadi emang ada fitnah juga gitu kan, malah yang kena ancaman, sampai aku nangis datang ke rumah gitu. Datang ke rumah, kita berbuat baik, sampai bawa anak juga, semua anak dibawa ke sana biar kenal dengan Gala gitu kan. Dan semua subhanallah, ya Allah, nggak apa-apa deh, hanya Allah yang tahu gitu. Tunggu, nih aku mau ngasih lihat foto yang dia sama Ica. Oh bukan foto, reels Ca nih. Ini yang terakhir ada Ica. Aduh kepencet. Yang di terakhirnya ada Ica. Nih ya. Di sini ada Ica lagi mangku anaknya. Terus di sini Tiara. Dan waktu itu aku belum sempet ketemu Ica. Jadi si Tiara ini aku pikir, ke love anjir. Oga banget. Nih, jadi aku pikir Ica itu kenal sama Tiara, fine sama Tiara. Tapi ternyata itu fotonya diem-diem. Apa kok diam? Itu diocehin sama kakak Jihan, kok diem aja ibu? Ya benar lah, kata Kak Jihan itu dia nggak ngebully, lebih parah gue kayaknya kalau ngomong ya. Tapi sorry ya. Pak Dodi jangan bikin gue PR deh. Kemarin gue udah seneng ya kan, ternyata mungkin permasalahan Pak Dodi akan berakhir. Tapi ternyata tidak pemirsa, dia bisa-bisanya gak datang ke pengadilan. Kan jadi urusannya nambah lagi, ya kan, manjang lagi gitu loh. Pak Dodi lu maunya apa sih? Mau babak baru apa lagi? Lu gak bisa bikin tenangnya para netizen ya. Gue sebagai cici netizen aja udah kesel nih, geram nih. Lagi liburan aja kepikiran ya kan, sampai malam ini si Dodi gimana gitu. Bisa-bisanya lu gak datang ke pengadilan yang harusnya diadain hari ini, malah lu liburan. Jadi pengadilan harus tahu ya Pak Dodi lebih memilih liburan dibandingkan memperjuangkan hak cucunya.